tentang masalah cara membersihkan daripada jasmani itu dengan sebutan kita membersihkan daripada hadas besar. Nah, jadi hadas besar ini kita sampaikan kepada anak. Nah, ikam tahulah, ikam itu nakai apabila datang haid atau dengan sebab bermimpi, itu awal ikam balik. Mulai itulah ikam diwajibkan sembahyang. Apabila ikam pada sembahyang nakai, pada puasa nakai, itu dicatat oleh malaikat wakif dan atid. Nah, itu ikam nakai berapa umur ikam? 60 tahun umur yang ikam lewati, yang ikam lalui dalam 60 tahun itulah apabila ikam kada puasa, kada sembahyang, disitulah ikam dicatat oleh malaikat umur dalam keadaan berdosa. Alhamdulillah kita lah. Nah, jadi artinya nak apa? Jangan telah lalu tertinggal sembahyang dikabok kena cara mengkabok sembahyang supaya kita dengan Allah berotak kewajiban itu terbayar sedikit demi sedikit. Mati apabila kita mengkabok niat untuk membayar, maka di situ Allah akan ampuni dan telah lalu. Tapi apabila kita banyak otak puasa dan sembahyang kita, ada kita kabok dan niat kita untuk membayarnya kepada Allah, mati kita maka akan dituntut oleh Allah itu tetap. Nah, jadi hati-hati. Dan ini kewajiban kita orang tua supaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena lagi di situ artinya anak menuntut dengan kita, sudah kita jalankan kewajiban dan tanggung jawab kita, maka kita akan selamat. Nah, jadi diajarkan anak cara membersihkan jasmaninya tadi, cara membersihkan batang tubuhnya tadi. Kalau dengan sebab haid dan mimpi itu disebut dengan berhadas besar. Lalu apa cara membersihkannya? Nah, pertama daripada rukun mandi sebelum kita mandi itu, di mana artinya terlebih dahulu kita kubal. Kalau kita mengubal bersih dahulu, artinya bersihkan dahulu di berat bahasanya batang tubuh kita. Artinya kalau seumpamanya ada daki disabuni dahulu kan dibersihkan. Paham, kita sudah bersih, sudah habis kita bersih daripada artinya batang tubuh kita. Lalu yang kedua sebelum kita merangkatkan niat mandi itu sunnahnya itu adalah kita berwudu dahulu. Wudu, jangan wudu berduduk. Sunnahnya itu wudu, nang halus dulu. Wudu ini kan merangkatkan hadas kecil, hadas besar. Apabila kita merangkatkan hadas besar ya sama dengan orang meninggal toh. Orang meninggal itu banyak yang lepas daripada sunnahnya Nabi. Kalau Nabi menyunahkan itu berwudu dulu sebelum air 9 hanya air 9. Ada kita ini air 9 dulu aja berwudu, sah saja, cuma kurang dapat pahala sunnahnya. Nah, sama kayak mati. Ini banyak lagi perlu dibahas orang. Wah, pada ngomongin itu lain-lainnya pertamanya orang asing. Ilmu tidak ada ilmu tidak ada asing. Selagi itu dari Allah, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, jangan dipadahkan orang yang menyampaikannya. Jatuh amun kekanakan lagi tahu kita dulu ya sudah tahu uyah yang dimakan. Dulu tahu uyah yang dimakan masjid. Iya Allah. Manisnya ada tahu. Jadi itu sifat apa? Aba wastakbara minal kafirin. Itulah sifat iblis yang ditanamkan ke dalam diri kita tanpa kita mau mengontrol dan mendeteksinya. Sifat iblis itu sombong. Sombong itu apa? Ciri sombong itu dua. Pertama, apabila diberikan saran oleh orang kalau menerima, itu sifat iblis. Sombong. Biar jangan main kayak gini. Ikan wani kemudian katulahan. Iblis itu ada di dalam itu. Hati-hati biar. Orang asli iblis itu kasar. Coba iblis itu artinya daripada ia mewaswasi yang Allah tetapkan dari itu hebat, itu malaikat Allah yang malaikat rasa setan itu. Sebelum Jibril itu penghulu daripada malaikat itu inya. Dan bengaran apa? Malaikatnya Ajazil. Nah, tahu. Orang ini kan berkisah lagi Al-Quran hafal. Ajazil. Bilanya ke muka kekayangan tak bersama-sama ya. Nih, raja. Bukan Semar, bukan Bagong, ini mukanya punya kekayaan. Ini kamu manusia. Ini ya wujud tadi kan manusia, tapi di dalamnya hati-hati. Gitu. Kita ini karena mudah-mudahan. Nah, jadi dari sinilah nang artinya nang menanamkan kepada kita. Pertama, apabila nang diberi saran, nih kalau mau menerima itu sifat sombong, itu kaidah sombong.
Nang kedua gamtun nas wa ihtikarun nas. Bahrendah nih, ketujuh menyempele akan orang. Nah, itu tuh dua tuh. Ketika diterima artinya saran orang beri nasihat kada mau, lawan orang kena artinya meremehkan, itu tanda sombong. Ada kita tahu sombong tuh, oh yo temangnya, oh ya itu tuh. Padahal Nabi mengatakan apa itu sombong? Gamtun nas wa ihtikarun nas. Ketika manusia itu memberikan saran, memberikan pendapat, kada dipakainya. Nah kedua, lalu manusia itu meremehkan aku hebat. Nah itu yang sebenarnya disebut dengan sombong. Nah jadi hati-hati kita. Nah jadi iblis itu dilaknat oleh Allah pada sifat itu tadi. Nah Allah menyuruhnya aja sujud kalau Nabi Adam kada mau dari sombongnya iblis. Nah maka dari itulah ada kisah dalam sebuah kitab. Jadi iblis kan protes sama Allah Ta'ala. Artinya kenapa orang diusir? Karena kan kada mau sujud dalam talaman Adam. Pada jasad itu Adam, tapi kan kada memandang kepada aku karena iblis terhijab. Nah di hijabnya Allah Ta'ala, nah dipandangnya itu jasad Adam. Dari tanah yang kada memandang nama menyuruhnya itu sujudnya, kita hijab di situ. Nah makanya kenapa maka ulun di sini memulai dengan membersihkan daripada jasmani, karena jasmani ini kena pengaruhnya sangat besar. Kenapa? Akan menjadi hijab, tidak akan dapat nurnya Allah Ta'ala. Hijab itu dinding. Dinding itu hijab itu apa? Menjadikan dosa. Makanya orang-orang yang tidak bisa dapat melihat Allah, melihat kebesaran Allah Ta'ala itu makrifat kepada Allah karena terhijab oleh apa? Oleh daripada dosanya tadi. Jadi hijab itu dosa. Nah jadi hijab itu dosa. Maka iblis ini kan karena keangkuhannya, jadi keangkuhannya ini jadikan dosa, menjadikannya terhijab karena melihat dengan Allah. Nah lalu iblis ini walaupun sudah dilaknat oleh Allah, munajat meminta kepada Allah, ya Allah, ulun meminta walaupun dia tiba bahasanya sudah melaknat ulun terima, ulun minta satu. Nah iblis saja dikabulkan Allah Ta'ala permintaannya. Iblis apa? Ulun akan menggoda daripada anak cucunya Adam. Silahkan kata Allah Ta'ala. Tapi ingat apabila ikam kada kawa menggodanya, itulah bujur-bujur hambaku. Ya Allah Ta'ala situnya. Nah jadi jadikan diri kita ini hamba supaya jangan dibayangkan oleh membuat iblis tadi. Nah jadi tadi apa? Nah lalu iblis di sini ada riwayat itu menurut riwayat. Nah artinya yang sudah Allah tentukan kalau di zaman Nabi Adam itu bingung. Ya kalau nyata dan jelas iblis itu. Lalu Nabi Muhammad SAW, nah iblis syaitan itu apa jadi? Dia jadi ala dami adamiyin. Duduknya itu di mana? Di darah anak cucu Adam. Nah, jadi kita umat Nabi Muhammad ini, iblis itu artinya adanya di mana? Di dalam darah kita yang mengalir. Begitu mengalir. Jadi di situ. Nah, jadi di sini artinya lalu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi ulama bermimpi. Cuma bermimpi ini pada ketika itu artinya guling, kan? Guling sehabis pisah. Lalu ada keluar dari batang tubuhnya ini keluar. Setelah keluar ini betakon nang guling nih. Siapa ikam? Kada kenal ikam lawan aku. Aku ini adalah nang artinya iblis syaitan. Nang ibarat bahasanya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda yang ada di batang tubuh ikam. Nah sekarang kenapa maka ikam keluar? Maka ikam sudah ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menggoda daripada batang tubuh atau menggoda daripada dinding ada di jismaniku ini. Lalu jadi iblis menjawab, besar apa aku mengawani ikam? Kenapa? Coba ikam cek. Ikam murid kan? Asal tadi ada bahasa. Maghrib kada apa maghrib, Isa kada apa Isa. Aku anak petakon. Aku tuh ketika perintah Allah Ta'ala ujian iblis satu kali untuk sujud lawan Nabi Adam, untuk sujud lawan Nabi Adam. Aku kada mau sujud diperintah Allah Ta'ala, diperintah oleh Allah. Aku dilaknat, diusir oleh Allah, dikucilkan oleh Allah. Cuma satu kali kada sujud. Kami ini mulai perintah Allah Ta'ala kan melalui Nabi Muhammad itu langsung sembahyang 5 waktu. Nikam basah kada, bapak kirim kada, bisa kada. Uyuh pada aku pulang ke iblis. Aku cuma sekali nikam 3 kali sujud melanggar perintah. Uyuh pada aku lagi dari iblis. Nah di situ Allah berikan kepada kita sebagai itu nasihatlah.
Nah, makanya kita perbedaan antara orang kafir dan Islam itu di dalam meninggalkan dan mengerjakan sembahyang. Nah, jadi kita jangan sampai ditertawakan Inggris. Ya Inggris aku cuma sekali aja, ya kan? Karena sujud kepada Allah Ta'ala sudah dilaknat itu untuk Allah Ta'ala. 5 kali ini kan sama sekali menggawe ini. Kemudian Inggris puyuh pada aku, kemudian bahasa kitanya. Nah, jadi kita kembali kepada jasmani tadi. Nah, jadi jasmani kita tadi kita bersihkan dengan apa? Apabila haid atau bermimpi dengan sebab tadi kan awal baliknya tadi, maka di situ artinya kita bersihkan dengan merangkat dengan sebutannya angkatnya hadas besar. Berapa rukun daripada mandi itu? Cuma 2. Pertama niat, kedua artinya menyampaikan baju ke seluruh anggota tubuh. 2. Ada uyung ada niatnya, 1 niat, kedua menyampaikan baju ke seluruh anggota tubuh. Lalu niatnya ini di mana? Kalau nangaran niat itu an-niyatu bil qalbi, adapun niat itu letaknya di hati. Adapun nang lapas itu nang nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani fawqan lillahi ta'ala, itu lapas. Arti lapas itu nah lapas itu ucapan. Nah ucapan bahasa kita tentang sudah pandel. Makanya kita rajin apabila tak ucap aku nak ada bagus jatuh lapasakan pandiran nak ada bagus itu dengan lapas itu diucapkan di mulut. Apabila pian nawaitul ghusla bil hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala, langsung pian kubuya. Nah, itu enggak ada sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Hati-hati dengan jasmani kita kalau mau disuciakan dibanyak. Lalu kenapa bilanya mati ini? Bilanya kada suci, orang yang meradu membersihkan itu kali. Mereka apa? Nangaran niat itu, nang pertama niat itu, nangaran itu an-niyatu bil qalbi, adapun nangaran niat itu di dalam hati. Jadi dalam hati. Ketika baju sampai ke batang tubuh, itu hanya dalam hati aku niat mandi junub merangkatkan hadas besar dari seluruh badanku fardu karena Allah Ta'ala. Atau nang nyamannya aku niat mandi merangkatkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, sah sudah. Gini, ada dua nampian ibarat bahasanya, nah cuma ibarat bahasanya kayak apa? Dalam ilmu fikih itu kalau masalah mandi itu meletakkan niat itu bebas, kada tentu awalnya. Ada ini kada, ulah mandi ke Batam, kalau Jumat ke tahun kekanakan, ini aja aja. Wah lihat di sini kan terpakai malam tadi ya. Nah lalu kada bagus lah. Islam itu indah kada mau nak kayak itu. Jadi nagaran niatnya kita kalau mandi itu bukan di kepala memulainya, terserah bebas, tidak ada ketentuannya. Boleh dibatis misalnya di batang mana. Juta dalam hati berniat tangan tipu itu. Atau nak kisah orang bahari supaya mandi kan ibarat bahasanya itu dulu bersubuh kali kan. Jadi kisahnya karena terpakai apa dengan tapi limbah malam tadi bisa lama dulu kepala masuk di mana separuh limbah siang jam 7 kena menyambung ya sebelah boleh lah. Coba juga ketahuan itu karena bersubuh. Apa ada gunanya gitu? Nah, jadi maksudnya nangaran kita membersihkan daripada batang tubuh jasmani kita tadi, karena apabila ada bersih itu menjadikan dosa itu menjadi hijab. Apabila hijab itu kita akan masuk mengaji tentang ilmu tauhid. Tauhid itu kan ilmu yang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk marifat kepada Allah taala, tidak akan bisa marifat kenapa itu menjadi penghalang dosa bagi kita, hijab bagi kita sampai. Nah, jadi kita pikirnya dulu bersihkan dulu baju dengan mandi.